misalkan mereka nanti kita tanya, anak-anak itu akan bagus. Setelah mereka dapat, kita kasih seperti ini dia, pakai jarum, baru ada kertasnya. Mereka akan suka ini. Misalnya contoh, Bu Jamila dapat pertanyaan pertama, ya. Kita kasihlah di sini dia level pertama. Tapi kita harus janjian dulu sama anak-anak nih. Kalau kalian salah dalam menjawab soal karena terburu-buru, ada sanksi. Itu tujuannya kenapa? Agar anak-anak tidak sembarangan menjawab. Mereka berpikir dulu. Itu harus ada sanksi biar mereka nggak asal ini asal cik jawab, tapi dia nggak tahu apa jawabannya. Dan setelah pertanyaan kedua dia bisa lagi, dia naik level lagi dan seterusnya sampai di reward. Reward dia di level 10. Nah, udah. Ini penting, sangat penting diulang ini. Itu tujuannya supaya anak dia teliti mengerjakan suatu soal. Itu tujuannya. Nah, ini sebenarnya kalau media-media seperti ini bisa kita searching di Google, tapi kita nggak boleh niru. Kita asli kita ambil itu namanya plagiat, nggak boleh di-upload di luar kita. Ya, ini salah satunya. Anak-anak suka ini nanti, ini namanya level plagiat. Baru yang lain bisa saya contohkan. Nah, ini yang terbaru juga. Dia pakai sticky note, baru ada stiker. Stiker ini dulu saya lupa ada. Ini saya dapat dari Google. Iya, saya juga ini ada stiker. Ada tulisan berita, ada nangis terpangkai, ada cerdas. Nah ini, anak-anak suka banget nih, apalagi yang bisa suka mereka. Setelah itu, ini misalnya anak-anak pandai menjawab. Ini dibuka stikernya, dibuka ya kan. Baru kita tempel lagi sticky note. Sticky note ini harus ada catatan tanggal, catatan latihan dia dibukakan, terus namanya. Ya, jika dia berhasil, kita tempelkan. Ini dia kita tempelkan. Setiap presentasi itu kan agak susah. Kita kasih dia stikernya 2. Setiap yang sulit kita kasih stikernya 2. Nah, mereka suka. Yang awalnya nggak mau presentasi, lama-lama dia suka. Karena dia belajar stiker ini. Ternyata orang itu banyak. Nah, itu. Ini contoh yang lain. Bapak Ibu bisa buat yang ada di sekitar Bapak Ibu atau sesuai yang dibutuhkan anak-anak. Balik Nah, ini contoh yang tadi, yang mencari soal IPA di luar kelas. Kalau untuk kelas 1, kelas 2, jangan dibuat di luar kelas karena berbahaya. Di lingkungan kelas, misalnya, coba cari
mesti pasang kabel, pakai ini, tidak kelas, kan yang perlu. Tuh pakai meja apa yang ada sudah kita pakai. Ya. Nah, itu contoh-contoh dari media atau strategi yang bisa kita gunakan dalam kelas. Kesimpulannya, pemilihan strategi yang tepat harus mempertimbangkan gaya belajar murid. Gaya belajar murid itu satu kelas itu pasti berbeda. Jangankan satu kelas, kembar aja bisa berbeda, ya kan? Nah, itu lagi tujuan pembelajaran dan lingkungan belajar agar hasil lebih maksimal. Yang penting kita tahu gaya belajar anak kita seperti apa.